Pak Kades, menurut Pak Kades itu anak muda perlu masuk ke dunia politik atau enggak? Perlu. Tapi kan katanya pemain band itu apa ya, nggak bisa dipisahkan dengan banyak wanita. Wih. Termasuk Pak Kades kira-kira? Kalau Bonus terakhir. Kalau keduanya nyalon bupati, Dharma Wijaya atau Losomena? Lagi gitu. Ada yang bilang di Serdang Bedagai itu dapil 3 itu dalam tanda kutip itu dapil neraka karena banyak tokoh-tokoh hebat yang main di sini. Siap menghadapi itu 2024. Pak Kades 2024. Sebentar lagi nih. Andai Pak Kades suruh milih nih, kepala desa 2 periode atau anggota legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang kembali mampir ke channel kami di channelnya Bang Soleh Official. Lama sudah kita tidak podcast. Hari ini kita kembali podcast dengan bintang tamu yang tidak diduga-duga. Ketemunya di warung kopi dan bisa berbincang dengan beliau adalah sebuah kehormatan karena beliau adalah salah satu anak muda sukses di Kabupaten Serdang Bedagai. Langsung kita sapa beliau dan berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Bapak Jopri Ari Harahap. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Ustadz. Pak Kades, saya manggilnya Pak Kades saja biar lebih nyaman nih. Santai aja. Sebagai seorang anak muda dan mungkin tidak asing lah di Kabupaten Serdang Bedagai karena aktif di media sosial, aktif juga pergaulan yang luar biasa. Siapa sebenarnya sosok Jopri Ari Harahap ini? Latar belakang keluarga boleh? Ya, oke. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Memang tadi ketemunya nggak sengaja, jadi ya suatu kehormatan juga sebenarnya bisa hadir di podcastnya Ustadz Sule. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Izinkan saya Jopri Ari Harahap, lahir 9 September 1989. Sekolah saya pertama di Serampah, di SD. Saya memulai sekolah di SD Rakartini, kemudian di SMP negeri di Teladan, SMP negeri di Serampah, mohon maaf, kemudian SMA saya di Teladan. Kuliah tahun 2007 saya di USU, kemudian saya selesai di Unifa dengan dengan beberapa lika-liku dinamika perkuliahan, Ustadz, dan kebetulan sekarang saya lagi menyelesaikan studi S2 saya. Ya, ini berarti kalau cerita tentang alma mater nih, kawan-kawan alma mater nih wajib nonton podcast ini. Oh iya, wajib lah, wajib. Jadi RA Kartini, SMP negeri tahun 2001 sampai 2004. 2001 2004, kemudian SMA Teladan. SMA saya 2004 sampai 2007. Strata 1 di USU. Berarti kawan-kawan yang disebutin sekolahnya itu wajib nonton podcast ini. Luar biasa. Pak Kades, tapi begini, pasti banyak sih orang yang tidak mengenal dekat Pak Kades itu banyak penasaran. Biasanya kan tokoh-tokoh muda yang sudah bersinar di waktu muda itu kan biasanya anak orang-orang tertentu, sehingga dia lebih mudah dikenal orang. Ya, tapi Pak Kades ini sebenarnya orang tuanya siapa sih? Biar kita semua kenal lah. Kalau cerita orang tua, Ustadz, jujur kebetulan memang saya lahir dari seorang orang tua saya kebetulan salah satu anggota polisi, kemudian mama saya ibu rumah tangga biasa. Jadi pada tahun kurang lebih 80-an ayah saya, ini cerita ayah saya ini ada ya kan, cerita ayah saya 80-an itu kebetulan tugas pertamanya itu ada di Serampah sini. Jadi beliau ditugaskan di daerah Rambung Sialang. Jadi mama saya orang Rambung Sialang. Jadi pas waktu tugas ketemulah mereka. Berarti asli ayah bukan orang Serampah? Bukan, ayah dari Labura Ustaz. Dari Labuan Batu Utara sekarang. Ada di kampung, dia 2 jam lagi dari sini Ustaz. 2 jam lagi dari. Berarti ketika dinas baru ketemu dengan ibu. Iya, cerita sejarah ini aja lah. Berarti memang Pak Kades ini bukan, maaf ini, bukan anak orang-orang yang terlalu hebat ya? Ya Ustadz, jadi karena walaupun begitu, tapi orang tua saya tetap menanamkan atau mendidik saya. Kebetulan anak orang tua itu ada 2. Saya paling besar Ustadz. Saya paling besar, adik saya perempuan ada, kebetulan sekarang sudah berumah tangga. Jadi kalau dulu memang orang tua sudah menanamkan atau mendidik kami itu secara disiplin, karena memang ya ada bau-bau apanya kan,
istilahnya dari polisi, tentu cara mendidiknya lebih disiplin atau segala macam. Benar, Tapi ya benar. betul, ya hari ini ya saya rasakan. Iya, tapi kan biasanya ini Pak Kades, Hmm. orang tuanya seorang anggota kepolisian, anaknya jadi polisi juga. Oh, ya. Ketika orang tuanya pegawai negeri sipil, kebanyakan anaknya juga menjadi pegawai negeri sipil. Pak Kades kan berbeda nih. Orang tua anggota kepolisian, Pak Kades justru masuk ke dalam dunia pemerintahan. Apa sebabnya? Ya sebenarnya jujur ya Ustadz ya, dulu saya adalah anak muda atau anak seumuran saya itu waktu itu berpikiran seperti itu. Jadi orang tua polisi pasti, wah polisi nanti nih, ya, Enak polisi ya. ya. Padahal seiring berjalannya waktu, tapi kemarin itu sempat berkeinginan tamat sekolah, tapi seiring berjalannya saya kuliah, kemudian dikasih juga pandangan-pandangan oleh orang tua. Jadi hari ini Ustadz, saya seperti ini juga memang tidak lepas dari apa yang terus diberikan sama orang tua, maksudnya diberikan petunjuk dan arah gitu. Jadi saya tidak mau istilahnya di luar dari arah itu, enggak. Jadi arahnya kuliah, nanti setelah itu kamu ini udah diiniin gitu. Berarti tetap minta saran dan kritik dari orang tua. Iya, pasti. Termasuk jadi Kades. Termasuk jadi kades. Orang tua support nggak sih jadi Kades? Jadi begini Ustadz, saya juga sebelumnya nggak pernah bercita-cita atau membayangkan, oh nanti ke depan jadi ini jadi ini. Jadi saya hanya menjalani apa yang memang di masa saya itu saya lakukan. Yang penting yang terbaik dan tidak lari dari koridor Ustadz. Jadi dulu saya sempat itu ikut-ikut usaha lah. Ada juga usaha orang tua dulu. Saya sempat ikut usaha orang tua sambil kuliah. Saya pikir saya dulu jadi pengusaha Ustadz. Saya pikir jadi pengusaha dulu. Ternyata enggak. Masa itu selalu berganti, tantangan selalu berganti. Kemudian saya masuk ke dunia pemerintahan. Jadi tahun 2015 Ustadz, saya baru tamat kuliah. Jadi kuliah saya 2007 Ustadz. Kemudian sampai di USU itu 2011, karena ada dinamika perkuliahan saya, ya saya juga menyadari dalam hal itu kekurangan saya. Tapi setelah itu saya termotivasi untuk melanjutkan lagi kuliah saya, menyambung di Unipa. Jadi setelah tamat kuliah itu, saya coba masuk ke pemerintahan. Kebetulan sebelum saya Kades ini, saya sempat masuk sebagai tenaga kontrak di Pemkab Serdang Bedagi. Sebagai seorang Kades, sekarang kan Pak Kades juga sedang studi S2 nih. Baik. Jarang-jarang nih ada Kades yang sampai S2. Oh ya. Jadi apa sih sebenarnya motif di balik pendidikan? Apakah sebatas tuntutan profesi saja, atau memang merasa pendidikan itu kewajiban sih? Kalau saya berpikir begini Ustadz, yang pertama memang ini mohon maaf ya Ustadz ya, bukan cerita soal sara, tapi saya pikir dalam keluarga kami pendidikan itu adalah nomor satu, prioritas. Jadi saya berpikir, kebetulan saya bertugas sebagai kepala desa di Firdaus Estate. Desa itu adalah desa kebun murni. Kegiatan yang juga dilakukan atau aktivitasnya juga tidak seperti rekan-rekan kepala desa yang mungkin memiliki luas wilayah yang besar. Jadi faktor keduanya itu adalah itu dia Ustadz, untuk mengisi kekosongan kegiatan. Jadi saya pikir ya mumpung masih ini ya Ustadz ya, masih ada waktu, kesempatan, kemudian anak-anak juga ini. Oh tadi saya lupa cerita Ustadz, saya sudah punya istri satu, anak saya dua. Jadi punya istri satu. iya, anak saya dua. Jadi mumpung anak-anak masih kecil, saya pikir ada waktu dan kesempatan dan keluarga mengizinkan, istri mengizinkan, ya saya studi lagi. Iya. Gitu. Tapi memang banyak yang penasaran ini Pak Kades. Pak Kades ini kan kepala desa di perkebunan. Iya. Katanya di perkebunan punya peraturan dan di Ya. desa juga punya peraturan. Punya peraturan. Jadi mengantisipasinya gimana Pak Kades? Ya memang itu sebuah apa ya Ustadz ya, saya bilang sebuah tantangan yang menarik sebenarnya itu. Jadi kenapa saya juga diberi kesempatan dan amanah di situ, saya juga ingin menunjukkan kepada masyarakat luas lah istilahnya, bahwasannya desa perkebunan ini bukan bukan maksudnya desa yang hanya hadir, ada dan bisa diketahui oleh orang, bukan hanya sekedar itu. Jadi perlunya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah itu juga menjadi suatu sinergitas untuk dalam membangun masyarakat desa di Firdaus Estate. Baik, sebagai kepala desa lah, apa terobosan-terobosan yang ingin dibuat atau dituju di desa tempat Pak Kades tuh, di Firdaus Estate lah? Karena kawan-kawan sekalian, saya ini sudah beberapa kali diundang Pak Kades ini untuk mengisi majelis ta'lim di desa beliau. Jadi beliau ini kepala desa di desa Firdaus Estate yang kakaknya nggak terlalu banyak. Iya, itu dia. Warganya nggak terlalu banyak. Betul. Kalau untuk jumlah jiwa per
tahun ini ya, tahun 2022 kemarin kurang lebih 236 jiwa Ustaz. Itu termasuk 71 kakak. 71 kakak. 71 kakak. Jadi kalau kami yang bekerja dulu di kantor KUA, kawan-kawan sekalian, menikahkan di periode itu 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Iya betul Ustaz. Ya, kalau canda-candanya kami sampai kadang-kadang doa nikah sampai lupa lagi. Kenapa? Karena jarangnya pernikahan di sana. Betul, gitu betul, ya. Ustaz. Iya, Ya, gitu. iya. Jadi Pak Kades sedikit lah. Saya lihat kan sekarang Pak Kades ini di media sosial posting tuh sedang duduk di sini, sedang nongkrong di sini, gabung dengan kawan-kawan di sini. Ini bahagian daripada hobi atau pencitraan politik lah. Saya kebetulan memang kayak mana ya Ustaz ya? Nongkrong, ngopi, ngobrol, diskusi itu bagian juga dari hobi. Hobi yang yang bikin saya itu pasti di setiap tempat yang baru, jumpa orang yang baru, jumpa wawasan baru, pengalaman baru, ide-ide baru, koneksi baru. Jadi saya pikir itu sudah lama saya lakukan Ustaz, dari zaman dulu mungkin ya masih zaman sekolah dulu kita ada OSIS. Kemudian di zaman kuliah juga kita ada di forum-forum diskusi kemahasiswaan. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan dan sekarang jadi hobi Ustaz. Sekarang jadi hobi, bukan pencitraan. Ya itu tergantung bagaimana orang memandangnya. Iya, Ustaz. Karena kadang-kadang kita berbuat apapun kalau yang mandangnya salah itu salah Pak Kades. Betul Ustaz itu. Tapi izin nih Pak Kades. Saya ini sebenarnya sedikit kagum ya dengan Pak Kades nih. Kenapa? Karena bukan sebatas karena postingan beliau. Beliau nih kawan-kawan, puasa Senin Kamis itu aktif. Puasa Sunnah Senin Kamis itu aktif, gitu ya. Kemudian walaupun Pak Kades ini basic pendidikannya tidak pendidikan agama, tapi ibadahnya itu luar biasa. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Senin Kamisnya dijaga, kemudian sering berbagi juga. Itu memang bahagian daripada kewajiban yang memang dikerjakan menurut Pak Kades begini. Ini kewajibanku sebagai seorang muslim atau memang hanya sebatas di luar-luar lah biar nampak orang. Gimana Pak Kades? Jadi kalau untuk soal sisi keagamaan, memang Ustadz yang lebih banyak dari dulu, apalagi di rumah itu kan karena orang tua itu basicnya seorang polisi yang tugasnya dulu Ustadz kemana-mana, jadi yang sering itu di rumah itu adalah mama. Jadi soal agama, soal apa itu dulu lebih banyak saya masih melihat apa yang sering dilakukan oleh mama. Tapi seiring berjalannya waktu kita belajar, kita mengkaji, dan tadi Ustadz juga bilang kebetulan di masa kepemimpinan saya waktu di Firdaus Estate kita undang juga Ustadz untuk mengadakan kaji-kajian. Di situ juga jadi tempat saya menempah. Kalau terkait ya puasa Senin Kamis ya Ustadz, ini mohon maaf ini Ustadz bukan maksudnya itu ada ceritanya awalnya. Ada ceritanya. Jadi dulu saya kan kuliah itu ngekos Ustadz. Saya dulu ngekos kuliah. Jadi ya tahulah anak kos dulu tahun 2007-an sampai 2009 itu ya namanya anak kos pasti mengharapkan apa dari kampung lah Ustadz juga ya kan, ya kita nggak usah ini mengharapkan apa yang diapakan dari kampung, dikiriman dari kampung. Jadi dulu kalau sudah mulai tanggal tua Ustadz, nah ini awal ceritanya nih Ustadz ya, kalau udah tanggal tua itu pasti semua anak kos itu pasti ngemak-ngemak lah Ustadz kan dulu gitu. Jadi saya itu karena memang orangnya awalnya malas makan saya Ustadz, makanya badan saya kayak gini Ustadz. Saya agak malas makan dulu. Jadi kenapa sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gini sering kita lakukan gini, maksudnya tidak jarang makan apa gitu kan, kalau nggak puasa aja sih sekalian kan gitu. Jadi awalnya dulu kayak gitu Ustadz, melatih puasa Senin Kamis itu dari situ, mulai dari ketidaksadaran sampai belajar sekarang rupanya itu amal yang bagus kan gitu. Itu sampai sekarang dilaksanakan. Insya Allah dilaksanakan Ustadz. Dan saya dengar Pak Kades. Pak Kades ini kan sering posting tuh sedang main bola. Hobi ya? Olahraga hobi. Olahraga hobi Ustaz. Olahraga hobi. Sepak bola, musik juga saya hobi. Jadi kebetulan dulu dari SMA saya main band Ustaz ya, seumuran saya ya ikut main band. Baik. Ya. Sepak bola. Sepak bola klub favorit. Klub favorit saya Liverpool. Liverpool. Eranya Jurgen Klopp atau sebelum? Dari zaman itu strikernya ada namanya Robbie Fowler. Jauh banget. Stephen Emen. Itu banyak itu. Stephen Gerrard. Itu dulu Ustaz. Itu. Robbie Fowler, Stephen Gerrard, Fernando Torres. Sampai sekarang Roberto Firmino, Mo Salah ya.
Setiap main pasti salah. Berarti hebat nih. Liverpool Ustaz. Kalau negara saya Italia. Jadi kalau nanti ini ada teman-teman saya, kawan-kawan saya yang nonton podcast, pasti udah tahu lah, pasti jawabannya Italia, karena dari dulu Italia, Ustaz. Tapi kipernya itu sering buat blunder loh katanya. Iya, Buffon ya. Bukan, yang sekarang. Si Donnarumma. Oh iya. Ketika lawan Real Madrid. Jadi apa namanya, Ustadz, saya kenapa dari dulu juga senang bola, filosofinya kan begitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan ini, setiap kita pijak dunia ini atau berjalan kita di bumi ini, tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri, Ustaz. Jadi untuk menghasilkan target itu, goal itu tadi, kita harus teamwork ya. Kerja tim. Itu filosofi dari sepak bola. Iya, yang kalau kenapa memilih Liverpool? Kalau Liverpool itu dia di Inggris itu adalah salah satu kota yang cukup kecil, Ustaz. Dia di Inggris itu tim yang daerah yang cukup kecil, namun bisa bisa berprestasi sampai sekarang. Itu perjalanan itu, proses itu luar biasa. Padahal tim kecil bisa melahirkan klub dan pemain. Sedang timnas U19 sedang berjuang untuk AFF ya, U19. AFF U19. Iya. Kebetulan itu ada salah satu pemain dari Sedang Berdagi itu, Ustaz. Wah, itu kebanggaan. Si Arkan Fikri. Klub Liverpool. Negara Italia. Dan Indonesia, Ustaz ya. Waduh, nanti ini kena protes nanti. Indonesia tetap pemain favorit. Pemain favorit saya Del Piero. Udah pensiun. Yang masih aktif lah. Yang masih aktif sekarang ya Ronaldo lah, Ustaz. Cristiano Ronaldo, Ustaz. Itu ya. Cristiano Ronaldo Portugal. Berarti hobi sepak bola dan sering main. Sering main, Ustaz. Sering main seminggu sekali sekarang main. Jadi kebetulan sudah tahun kedua ini saya, Ustaz, diajak rekan-rekan wartawan bergabung dalam PS Wartawan Sergei. Itu dimanajeri oleh Bang Darmawan dan Pak Eet. Itu kami setiap hari Jumat, di setiap minggu itu kami melaksanakan pertandingan di kecamatan. Termasuk bermain dengan Pak Bupati. Ya, kebetulan Pak Bupati juga hobi, diajak gabung, termasuk sama Pak Bupati dan Pak Wakil. Cuman postingnya kok sama Pak Bupati dan Pak Wakil aja, yang lain jarang diposting gitu, Pak Kades. Oh ya, nanti nunggu giliran aja, Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Sepak bola hobi. Musik hobi. Genre musik. Tapi sebenarnya gini, Ustaz, kalau saya musik ini yang sesuai mood lah gitu. Ya semuanya enak sebenarnya, Ustaz. Itu baik itu popnya, rocknya, dangdut. Tapi pada saat kita moodnya apa gitu, saya sukanya ini. Penyanyi favorit lah kalau gitu. Kalau saya penyanyi favorit dari dulu ya, sebenarnya perempuan, Ustaz, malah saya sukanya. Ya saya juga suka perempuan. Iya. Sukanya. Tapi maksudnya yang lain. Jadi dulu penyanyi favorit saya, karena mama saya itu suka muter kaset Niki Astria, Ustaz, di tip. Niki Astria itu yang mana ya? Yang nyanyinya yang nyanyinya dia ada panggung sandiwara, dia juga nyanyikan. Kalau yang kekinian lah, yang kekinian sekarang kayaknya sudah mulai tidak ada, malah lagu-lagu dia yang di-recycle. Misteri Cinta atau segala macam itu. Kalau penyanyi yang sekarang lakukan lagu. Kalau penyanyi sekarang saya tengok yang masih aktif. Yang masih aktif ya. Tentu yang dari Sumut lah, Ustaz. Yang dari sekampung kita macam Bang Judika. Iya kan. Kalau dari luarnya Budi Doremi itu pun bagus, Ustaz, karya-karyanya. Kalau band, band lain lagi nanti, Ustaz. Oh, kalau band lain. Ya, berarti band harusnya kalau memang cinta dengan Sumut harusnya Noah ya. Karena Noah kan vokalisnya Sumut tuh. Iya, kelahiran ya Pangkalan Berandan. Jadi memang, Ustaz, kalau untuk grup band dari dulu, saya dari SMA pertama kali sukanya main band itu dengar Peter Pan. Main band megang apa sih? Saya megang drum, Ustaz. Oh, pemain drum. Iya, paling belakang. Paling belakang deh. Itu jarang disorot sih. Iya, itu makanya. Disorot itu biasanya vokalis. Vokalis, ya. Apalagi gitaris. Iya, drummer belakangan lah. Sebenarnya, Ustaz, dulu saya pengen jadi vokalis, cuma suara saya nggak enak mungkin didengar. Jadi saya pilih yang paling belakang. Tapi kan katanya pemain band itu nggak bisa dipisahkan dengan banyak wanita. Termasuk Pak Kades kira-kira? Kalau saya justru ya, contohnya, Ustaz ya, saya juga kenal sama istri saya juga dalam kegiatan yang nggak jauh-jauh dari musik. Walaupun memang istri saya itu istri yang sekarang, Ustaz, dan insya Allah sampai akhir nanti ya, Ustaz. Amin. Jadi kenalnya itu nggak jauh-jauh dari kegiatan musik. Jadi waktu itu ada acara musik, kebetulan musikalisasi di acara Isra Miratan kami jumpa itu, Ustaz.
Oh, bukan di panggung band ini. Oh, bukan. Di Tapi kan nggak jauh sama musik ini, oh, iya, Ustaz, ya kan? benar, Nah, benar. jadi ketemu Berarti di situ. pas Ustadznya ceramah pulang ya? Ya, nggak lah Ustaz sampai selesai. Karena kita panitianya Ustaz. Oh iya. Jadi istri juga hobi musik. Istri saya yang saya ketahui Ustaz, musik juga hobi. Ustaz. Tapi kalau saya dibilang oleh guru saya bahwa sukanya kita dengan sebuah musik itu menggambarkan bagaimana karakter seseorang. Biasanya seperti begitu. Iya, saya. Iya, jadi Pak Kades hobi lagu-lagu pop seperti ini. Ya, pop. Berarti ya mungkin karakter sifatnya seperti itu juga. Ya. Tapi bagaimana karakter itu kita tanya sama guru saya. Baik Pak Kades, ini Iya, Ustaz. pertanyaan yang lebih penting sih sebenarnya. Iya. Saya lihat spanduk di mana-mana nih sekarang. Oh, spanduk apa nih Ustaz? Spanduk saya nggak tahu di Selamat Idul Adha. Oh iya. Karena kan kadesnya di Firdaus Estate. Iya. Tapi spanduknya di mana-mana tuh. Spanduknya ya. Ya, itu karena masyarakat Firdaus Estate yang melihat di mana-mana, Ya. atau memang ada niat lain lah dengan spanduk itu. Sebenarnya itu tadi Ustadz juga Sambil minum Pak Kades. ya di kesempatan podcast Ustadz Sule inilah saya pikir pertama kali saya membuka komunikasi terkait apa yang Ustadz tanyakan tadi itu. Jadi terkait rencana ke depan atau segala macam, saya ini juga Ustadz, itu tadi yang dari awal saya bilang, saya sampai hari ini menjadi kepala desa itu juga nggak pernah jauh-jauh sebelumnya itu membayangkan, menghayalkan, mencita-citakan gitu. Jadi sampai pencapaian sekarang ini ya, saya sebenarnya bukan terus cepat berpuas diri, enggak. Tapi saya lebih baik bersyukur aja Ustaz. Saya bukan orang yang hebat-hebat politik Ustaz. Saya juga bukan orang yang mohon maaf, yang mempunyai power atau apa segala macam yang ini yang lebih kuat. Tapi saya lebih melihat sekarang, saya bersyukur karena tidak jauh tidak terlepas dari doa kedua orang tua dan kemudian keberuntungan itu. Iya, ya, tapi gitu memang ya. Pak Kades percaya nggak sih? Kadang-kadang politik itu bukan hanya kekuatan uang saja. Ya percaya. Tapi memang ada kekuatan lain. Iya. Simpatik banyak Iya, orang. iya, Karena iya. terlebih kita tinggal di Serdang Bedagai. Iya, iya. Seingat saya beberapa bupati kita itu punya latar belakang yang memang bukan anak orang kaya. Iya. Bahkan bupati sekarang, Iya. saya dengar kabar, tapi saya dengar kabar. Oh, iya, iya. Katanya hanya seorang penggalas biasa dahulunya, sekarang jadi bupati. Nah, Pak Kades punya mimpi seperti itu nggak kira-kira? Hanya seorang anak anggota kepolisian, anak orang biasa-biasa Ya, aja. biasa-biasa aja, Mungkin Ustaz. karir politiknya bisa sukses. Jadi Ustadz flashback lagi ke belakang terkait tentang perjalanan saya bisa sampai ke dunia pemerintahan juga di tahun 2015 dan kurang lebih di tahun setelah itu di tahun 2016 saya diajak oleh seorang yang namanya itu Bapak Dharma Wijaya, dulu namanya Pak Wiwi. Waktu itu dia wakil bupati. Jadi Ustadz, singkat cerita, saya mulai tahun 2016 itu adalah supir beliau Ustadz. Saya adalah supir seorang Dharma Wijaya atau yang kita Pak Wiwi kan gitu, yang sekarang bupati kita. Jadi saya banyak belajar dari dia Ustadz. Termasuk guru politik lah. Ya termasuk dia. Selain salah satu memang juga juga orang tua saya dan salah satu juga beliau lah. Jadi Kalau gini Pak Kades, saya minta Pak Kades tuh gini. Ada nggak sih atau sebutkan 3 tokoh politik di Serdang Bedagai, 3 tokoh politik tingkat nasional yang Pak Kades itu sangat kalau dibilang sangat mengidolai, ingin seperti beliau di tingkat Serdang Bedagai itu. Yang pertama siapa kira-kira? Yang pertama Dharma Wijaya, Bapak Dharma Wijaya. Alasannya? Karena memang dia from zero to hero betul Ustaz. Dari nol sampai bisa berada di sekarang itu memang ada proses Ustaz. Jadi begini, ada tagline saya. Kebetulan saya juga dulu berorganisasi namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Dia punya tagline itu yakin usaha sampai. Itu maknanya cukup dalam. Tapi kalau tidak kita kita menjalani dan melakukannya juga kita tidak paham itu sebenarnya maknanya. Kemudian proses. Jadi yang saya dapatkan dari seorang Dharma Wijaya itu waktu ikut beliau itu adalah bagian dari sebuah keyakinan, ya kan? Keyakinan untuk menjalani sebuah proses yang pada saat sampai nanti ke tujuan kita. Jadi memang betul-betul perjalanan beliau itu adalah inspirasi bagi saya pribadi. Kalau untuk bagian kalau untuk yang orang lain menafsirkannya memang masing-masing kan gitu. Tokoh politik yang pertama itu Bapak Dharma Wijaya, kemudian Bapak Losomena. Pak Losomena? Iya. Itu mati lampu kawan-kawan, nggak apa-apa kita lanjut aja. Pak Losomena itu ketua
Iya, kebetulan sekarang beliau anggota DPR provinsi Anggota dari DPR Partai provinsi. PKB. Jadi sejarahnya, jadi apa yang saya sebutkan itu adalah orang-orang yang punya sejarah dalam kehidupan saya, Ustaz. Jadi tokoh-tokoh itu tadi yang saya sebutkan adalah orang yang Berarti mempunyai lebih sejarah. lebih kepada belajar tentang sejarah mereka. Iya, sejarah proses perjalanan mereka itu, Ustaz. Nah, Itu yang berarti- membuat saya mengidolakan mereka. Berarti mereka dulu juga bukan orang-orang Bukan, hebat, tapi sekarang menjadi orang hebat. Iya, jadi proses itu tadi, Ustaz. Pak Losomena, kemudian Pak Dharma Wijaya, satu lagi Pak Kades. Pak Malwin, Ustaz. Kenal kan Pak Malwin? Ini nepotisme kawan-kawan. Pak Malwin itu ayahnya beliau. Iya, jadi Ustaz, kenapa saya pilih? Tapi bukan tokoh politik beliau. Bagi saya tokoh politik itu, Ustaz. Oh gitu ya? Iya, bagi saya tokoh politik. Gak apa-apa, saya masukkan itu dari Alasannya. beliau kelas 6 SD sudah ditinggal sama orang tuanya. Dulu kelas 6 SD anak atau adik-adikannya itu ada orang tuh 8 orang. Jadi dia itu anak nomor 2. Jadi biar pemirsa tahu itu sebenarnya ayah saya itu. 8 orang. Dia Ayah saya anak nomor 2. Nomor 2. Kelas 6 SD sudah. Sudah ditinggal sama mendiang atuk kami. Berarti adik-adiknya kelas berapa? Adik-adiknya itu waktu itu ada yang di bawah dia itu kelas 5 dan seterusnya lah, Ustaz. Jadi waktu itu pokoknya di kelas 6 SD mau naik kelas SMP, mendiang atuk kami meninggal. Jadi dia tidak mau melanjutkan sekolah. Tapi orang-orang sekitarnya terus mensupport beliau untuk melanjutkan sekolah sehingga sampai sekarang dia menjadi seorang polisi lah kan gitu. Berarti bukan guru politik, tapi guru hidup ya. Guru politik. dalam menjalani kehidupan. Jadi setelah ini, Ustaz. Jadi setelah ini saya ingin juga menyampaikan bahwasannya ya beliau itu dengan karakternya juga seorang orang tua, ayah, kemudian seorang polisi. Dia kan tidak ada terjun ke dunia politik, tapi tahu gitu, Ustaz. Strategi politik seperti apa gitu yang harus dijalankan, seperti apa yang harus dilaksanakan kan gitu-gitu. Artinya itu beliau juga membaca situasi politik di Kabupaten Sumbawa. iya itu. Jadi itu yang membuat saya kenapa saya masukkan di salah satu jawaban yang Ustadz pertanyakan tadi gitu. Berarti kan memang Pak Kades sangat memahami banyak hal tentang politik. Ya nggak banyak-banyak kali lah Ustadz. Tapi sambil minum lah Ustadz. Oh silakan. Seperti itu tegang kali kawan-kawan Iya. sekalian. Pak Kades, menurut Pak Kades politik di Serang Braga ini gimana sih? Aduh, saya kalau ditanya politik ini juga Ustadz ya kan, karena saya juga sadar juga gitu, Ustadz. Maksudnya waduh saya udah ini belum gitu, sudah pantas belum untuk membicarakan politik, apalagi skupnya di tingkat daerah dulu kan gitu. Enggak apa-apa, karena kan kita politik di Iya. kalangan anak muda. Iya, Karena iya. gini, Pak Kades, menurut Pak Kades itu anak muda perlu masuk ke dunia politik atau enggak? Perlu saya pikir. Jadi Ustadz, politik itu adalah semua apa yang kita lakukan, kita ketahui dan kita pahami, Ustadz. Jadi hari ini anak muda kenapa juga harus terjun ke dunia politik? Saya pikir itu adalah bagian dari proses yang akan mereka mulai, proses panjang yang akan mereka mulai untuk mencapai tujuan mereka. Di samping memang juga ya itu tadi Ustadz, kalau kita dengar tokoh-tokoh bilang anak muda harus belajar politik lah supaya supaya tahu juga kayak mana perkembangan. Mohon maaf, anak muda sekarang hobinya main game apa segala kan gitu-gitu lagi Pak Kades. Ya, Berarti bukan alhamdulillah. mati lampu kawan-kawan. Iya. Habis token. jadi anak muda juga harus tahu politik Ustadz, jadi supaya update lah, lebih update. Tapi Pak Kades, yang jadi permasalahan hari ini, benar nggak politik itu mahal? Ya sebagian memang berpikir seperti itu, tapi kalau saya nilai tidak. Tapi bagaimana kita mampu memainkan politik ini senyaman mungkin, sesejuk mungkin, supaya tujuan yang pertama kan dalam politik ini kan saya pikir tujuan itu harus sampai, tapi tidak merusak tatanan gitu, istilahnya. Jadi anak muda harus masuk ke dalam. Harus saya pikir harus sekarang, karena ke depan juga peluang-peluang anak muda ini cukup terbuka lebar. Dan anak muda yang akan menggantikan posisi orang-orang hari ini. Nah ya, sebenarnya makanya gini Ustadz, ada juga istilah si Polan si A dia masih muda sudah bisa jadi kepala desa. Sebenarnya saya berpikir begini, bukan usianya dia, tapi memang masanya itu memang sudah mulai berganti, dan yang membicarakan itu mungkin sudah kurang update sekarang kan gitu. Itu yang menjadi sebenarnya peluang bagi anak-anak muda. Kenapa
karena kesempatan regenerasi dalam politik itu juga yang saya baca ada istilahnya regenerasi juga. Jadi regenerasi itu harus terus terjaga gitu aja. Iya. Baik Pak Kades. Ya. Terakhir nih, saya punya Terakhir pertanyaan. apa Ustaz? Tambah lagi nama. Tambah lagi. Iya. Boleh. Kalau saya sekarang dikasih mic tantang udah nih. Oh Ustaz. gitu ya, Iya. boleh. Pak Kades 2024. Sebentar lagi nih. Ya. Aneh Pak Kades suruh milih nih. Kepala desa 2 periode atau anggota legislatif. Nih kalau disuruh terus tuh begitu dong. Jadi begini Ustaz, saya dua hal yang kepala desa atau legislatif. Legislatif. Saya lebih suka sebenarnya memposisikan dari dua ini adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi baik itu jadi kepala desa maupun seorang legislator, dua-dua ini sebenarnya pelayannya masyarakat gitu. Jadi begini Ustadz, saya mengumpamakan gini, kalau kita mau membuat membuat sebuah kemajuan atau membuat suatu perkembangan gitu, tidak harus juga, mohon maaf, nggak usah harus jadi kepala desa atau legislatif. Kalau misalnya memang kita mau berkontribusi kepada negara dan daerah itu ya sah-sah. Ini ngelesnya agak panjang ini kawan-kawan. Pertanyaannya simpel sebenarnya. Iya. 2024 mau terus konsen jadi kades dan melanjut di 2025 sampai 2031. Oh ya. Atau 2024 memutuskan saya siap menjadi calon anggota legislatif. Saya sampai 2025 Ustaz. SK saya sebagai kepala desa dilantik 2019 itu periodenya sampai 2025. Karena saya pikir kalau untuk jadi kepala desa 2 periode, spanduk itu nggak perlu sampai mana-mana itu. Aja gitu. ini belum tuntas ya Ustaz terkait masalah spanduk ya. Jadi kan soal spanduk itu Ustaz, jadi saya pikir itu adalah bentuk suatu ekspresi saya dalam hal momen-momen, apalagi ini momennya mungkin kebetulan Idul Adha. Jadi bagaimana kita supaya bisa mengekspresikan, cuma itu aja Ustaz, lebih dari situ. Tergantung bagaimana permintaan masyarakat. Ya. Kalau masyarakat terus di kepala desa, kita lanjut kepala desa pengabdiannya. Tapi kalau memang diamanahkan menjadi calon anggota legislatif, siap Ustaz. Siap, insya Allah. 2024 kawan-kawan, kepala desa Jopri Adi Harap akan menjadi calon anggota legislatif dari partai. Terus ya nanti ketemu di part selanjutnya Ustaz ya. Di part selanjutnya. Ya kawan-kawan, pasti dapilnya dapil 3. Iya, supaya penasaran Ustaz ya kan. Supaya kita banyak juga subscriber ya kan. Jadi kalau kawan-kawan tadi udah disebutkan tokoh-tokoh politik, jadi udah ketahuan partainya partai mana. Ya, Dharma Wijaya itu PDI, Losomena itu Bapak Losomena itu PKB. Iya. Terus ini juga Ustaz, saya kenapa belum juga bisa menjawab karena memang di peraturan Menteri Dalam Negeri saya juga belum bisa harus terjun langsung ke partai politik. Tapi kalau untuk ormas dan yang lain-lain itu juga bisa. Ya, kalau tokoh politik nasional yang dikagumi siapa sih Pak Kadis? Saya dari dulu sebenarnya ada salah satu, ya sekarang sudah mantan ya Pak, Susilo Bambang Yudhoyono malah. Oh berarti dari Demokrat majunya. Ya boleh. Nanti kalau saya sebutkan tokoh satu lagi dari sini udah ada. Itu. Jadi dulu saya senangnya Pak SBY itu mulai dari tahun 2004. Saya pertama kali dia mencalonkan itu. Waduh, Bapak ini berwibawa ya, gagah ya. Tapi tetap tidak tidak lebay Ustadz gitu. Dia memang pas porsinya. Wibawanya itu pas. Tapi katanya agak melo. Ya itu memang saya pikir satu bagian dari dinamika politik biasa itu tidak bisa dipisahkan. Ya tidak bisa dipisahkan. Pak SBY satu, kemudian ada salah satu guru bangsa besar juga, yaitu lagu. Kayaknya pendiri partai, salah satu pendiri partai. Sekarang udah nggak ada memang. Almarhum mantan presiden juga, almarhum Pak Gus Dur. Gus Dur PKB berarti ya. Edit ini kalau yang partai gak ada masalah, ini kan gambaran-gambaran. Oh iya, karena kita ngopi ya Ustaz. Iya, berarti gak jauh-jauh tuh kawan-kawan. Berarti Demokrat, PDI, PKB. Iya. Jadi kalau 2024 Pak Kades berharapnya presidennya siapa? Belum muncul sampai saat ini Ustaz. Siapa yang kira-kira? Itu banyaknya sosok. Siapa coba sebutkan biar saya yang ini. Ganjar Pranowo. Bagus. Anies Baswedan. Bagus. Ridwan Kamil. Bagus. Prabowo Subianto. Bagus. Jokowi 3 periode. Ya kalau dari segi aturan kayaknya nggak mungkin lagi lah. Tapi yang itu tadi yang itu semua bagus Ustaz. Jadi tokoh-tokoh nasional sekarang itu memang sangat menginspirasi sesuai dengan zamannya. Karena sekarang memang
cepat perubahan zaman itu, apalagi Pak Ganjar. Saya kalau Pak Ganjar itu senangnya itu dia aktif di media sosial itu selalu apa namanya ke grassroots ya, ke bawah, selalu menjumpai masyarakat. Itu bisa menjadi influencer juga bagi kami, contoh gitu. Jadi Pak Ganjar seperti ini, kita kayak contoh sih gitu. Pak Anies Baswedan itu orangnya teguh, pintar, ya kan, karena memang beliau seorang akademisi. Itu yang membuat saya suka. Satu lagi siapa tadi, Ustaz? Ridwan Kamil. Ya, Pak RK kebetulan saya juga dulu masa-masa kuliah sering apa juga Ustadz Medan Bandung. Kebetulan dulu ketemu. Ada di beberapa forum karena dulu saya terlibat di ikatan. Jadi kan saya dulu 2007 di USU itu sastra daerah, Ustadz. Sastra daerah. Jadi ada komunitas kami mahasiswa sastra daerah se-Indonesia. Jadi pertemuan ada beberapa kali, sarasehan, kemudian ini diskusi di forum-forum diskusi lah. Pengisinya Ridwan, cerdas orangnya. Berarti walaupun Pak Kades masih muda, banyak juga ikut organisasi. Banyak, alhamdulillah, Ustadz. Dan menjadi apa ya, pimpinan dari organisasi-organisasi itu. Ya, dulu sempat ada beberapa organisasi kemahasiswaan baik itu di internal kampus maupun eksternal. Tapi yang saya yang saya pahami dari sebuah perjalanan berorganisasi di kemahasiswaan adalah bagaimana berproses, Ustadz. Belajar kepemimpinan dari organisasi, dari organisasi, Ustaz. Berarti jadi, sekarang sudah merasa sudah matang, sudah bisa masuk dalam politik praktis. Ya, tapi mohon maaf Ustaz, kata merasanya ini nanti kita ganti nih, Ustaz. Kalau saya memang dari dulu orangnya suka belajar, Ustaz. Suka mendengar, suka melihat, suka belajar. Udah. Istri bagaimana sih, support nggak ke politik? Ya, alhamdulillah. Nggak semua istri suaminya ke politik. Iya, betul. Karena saya cerita istri ini apa juga ini, Ustaz. Karena istri saya itu memang orangnya kebetulan kesibukan dia juga sekarang sebagai bidan di salah satu rumah sakit kita di daerah. Jadi bagaimana melayani pasien, kemudian melakukan aktivitas dia sebagai ibu rumah tangga. Ya, saya pikir dari dulu dia juga udah tahu lah kegiatan saya apa gitu. Jadi tetap support. Kayak insya Allah tetap support. Walaupun resikonya besar. Resikonya besar. Malah kalau saya cerita risiko, Ustaz, saya teringat dulu waktu tes wawancara sebelum mau pilkades itu kan ada tes tes ujian tertulis, kemudian wawancara. Saya wawancara ini, saya menghafal banyak ini, Ustaz. Banyak itu saya hafal, Pancasila, undang-undang, apalagi Ustaz. Banyak lah pokoknya ilmu pengetahuan yang saya baca gitu. Supaya waktu nanti pada saat wawancara ini siap ini. Ternyata Ustaz cuma satu yang ditanya pada saat wawancara itu. Satu, cuma ditanya sama pewawancara. Yang nanya itu cuma nanya istri saya aja, Ibu siap jadi istri kepala desa gitu. Itu doang. Itu aja. Jadi istri saya jawab, siap gitu. Karena suami ibu masih muda, kemudian tantangan ke depan otomatis semakin besar kan gitu. Jadi tanya istri saya siap, oh ya. Jadi itu saya, Ustaz. Istri sudah support, orang tua sudah support. Alhamdulillah support. Tinggal kitanya saja. Iya, tinggal Ustaz support ya ini. Saya sulit jawab nih kawan-kawan sekalian. Jadi Pak Kades tinggal berjuang mencuri atau mengambil hati masyarakat lah, jangan mencuri ya. Mengambil hati masyarakat. Ini arahnya kemana nih Ustaz ini? Karena gini, ada yang bilang di Sadang Bedagai itu dapil 3 itu dalam tanda kutip itu dapil neraka karena banyak tokoh-tokoh hebat yang main di sini. Siap menghadapi itu 2024. Insya Allah siap, dimanapun medan pertempuran itu kita harus siap. Tapi siapnya itu Ustadz bukan ini, mohon maaf Ustadz nanya gini, oh saya siap, abis ini saya pening, enggak gitu. Jadi sebelum orang menanyakan itu, sama kayak sebelum kita podcast ini tadi Ustadz ya kan, ini bocoran nih sama pemirsa tadi, jauh sebelum podcast kita juga udah sering apa ini tadi, nanya-nanya dulu kan Ustadz. Jadi kalau dalam jawaban siap itu tadi, saya sudah melihat dan memperhitungkan dulu kan, memperhitungkan seperti apa saya kan gitu, kemampuan saya itu. Jadi itulah Ustadz. Berarti siap insya Allah 2024. Insya Allah 2024 siap Ustadz. Anak muda yang perlu kita support, anak muda yang perlu kita dukung, insya Allah mudah-mudahan diberikan amanah yang lebih baik. Amin Ustaz. Ya, insya Allah diberikan amanah yang lebih besar di Kabupaten Sadang Bedagai. Amin. Pak Kades, terakhir ada harapan dan cita-cita Pak Kades ke depan dan juga harapannya kepada kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini, silakan Pak. Harapan saya apa ya Ustaz ya? Saya kalau itu tadi Ustaz, saya bilang saya orangnya kurang mampu bisa mengungkapkan apa yang memang menjadi keinginan saya, biar saya bertindak atau melakukan sesuatu hal orang yang memberikan penilaian. Jadi untuk dalam diri saya sendiri, saya nggak jauh-jauh dari ini aja lah Ustadz, yang penting saya bisa
apa namanya, bahagia. Keluarga saya juga ini apa namanya, adem ayem ya kan, rukun. Kemudian keluarga ya prioritas utama. Kemudian juga masyarakat juga mudah-mudahan bisa juga kita layani, kita bantu. Jadi waktu apa namanya, waktu saya juga mau terjun ke dunia pemerintahan maupun di politik, cita-cita saya cuma satu aja Ustadz, bisa membantu orang lain dan memberi manfaat, itu aja Ustadz, nggak ada Dan yang bisa lain-lain. jadi ini tangganya. Iya, amin. Dari Kades, anggota legislatif, bisa Ya. mungkin jadi Bupati Serdang Udaga. gitu. Amin, amin. Karena belum pernah nih yang mantan supir jadi Bupati di Serdang Udaga. Di Serdang Bedagai belum, tapi di salah satu daerah di Jawa Timur ada pernah Ustadz, saya baca buku. Iya, boleh. Jadi akan lebih enak lagi Serdang Udaga kalau punya banyak cerita. Tenggala sudah pernah jadi Bupati, gitu. Iya. Dosen udah pernah jadi Bupati, Udah. dan mantan supir pernah jadi Bupati. Amin. Iya. Baik Pak Kades, 5 pertanyaan cepat yang harus dijawab dengan cepat, boleh? Ada ininya nggak Ustadz? Ada hadiahnya nggak ini? Maksudnya kalau ada hadiahnya saya nggak mau Ustadz, karena nanti gratifikasi kan gitu ya. Itu sulitnya Kades ya. Iya. Sulitnya anggota politik. Silakan. Tapi minum dulu Ustadz ya kan? Ya, ini biar deg-degan nih. Oke Ustadz, apa kira-kira? 5 pertanyaan yang dijawab dengan cepat. Ya, Oke? Ya, siap. Simple dulu lah. Armada atau Peter Pan? Peter Pan. Liverpool, Manchester United. Liverpool Ustadz. PKB, PDI. PKB. Kades 2 periode atau caleg 2024? Legislatif 2024. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ganjar Pranowo. Kalau 5 udah terakhir nih, bonus terakhir. Bonus. Kalau keduanya nyalon bupati, Ah, Dharma Wijaya atau Losomena? nantilah kalau yang satu ini nanti di sesi berikutnya Ustadz. Baik, kawan-kawan, terima kasih kita Ya, ucapkan oke. buat Pak Kades. Masya Pak Allah, Kades ya, Jofri Ustaz. Ari Harahap, Ah. sukses selalu. Insyaallah Amin, ketemu Ustaz. lagi Terima di kasih podcast banyak. selanjutnya. Ah. Kita doakan, kita support sama-sama beliau menjadi Insyaallah 2024 menjadi anggota legislatif di Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.